mengerti. Mengapa kita harus berlama-lama di sini? Itu sama saja menunggu keajaiban. Seharusnya kita keluar mencari kejelasan. Tapi Mak lagi sedih juga. Kakak kita semua pun lagi sedih. Mengertilah sedikit. Allah kamu, lagi-lagi soal mak. Mak lagi, pening kepala saya. Kakak jangan begitu, nanti Mak bisa dengar. Kalau begitu, sampaikanlah dengan caramu bahwa saya tidak bisa terus menunggu. Apalagi jika tak jelas sampai kapan harus menunggu. Pintu kurang ajar. Bahkan pintu pun tak sepakat dengan saya. Kakak Homoja, Hoyang galak. Apa kamu lihat-lihat? Assalamualaikum Ima, Mak. Waalaikumsalam. Ima? Apa ada kabar, Bang? Belum ada kabar Ima. Tapi saya akan cari terus Ima. Saya akan cari terus hingga kita peroleh kejelasan sampai kapanpun. Masih ada beberapa tempat yang belum saya datangi. Insya Allah saya akan segera ke sana. Tapi sudah lewat 2 minggu. Saya kasihan melihat Mak. Mak sakit. Kalau perlu sesuatu, bilang pada saya Ima. Mudah-mudahan bisa saya carikan. Mak tak sakit, Bang Zen. Tapi setelah kejadian itu, Mak tak bicara apapun. Sudah begitu, kakak, Kenapa dengan Biba? Saya lihat dia baik-baik saja. dia tak sabar ingin meninggalkan Kaju. Mungkin ingin segera bertemu dengan Bang Nurdin. Masih mengungsi di Matai dia. Sepertinya Rudi pun tak sabar untuk cepat bertemu dengan Biba. Saya sempat mengajak Rudi ke sini, tapi dia bilang tak bisa. Tak tahu apa sebabnya. Harusnya mereka sudah menikah. Bahkan keluarga kami dan keluarga Bang Nurdin sudah membuat beberapa persiapan. Kasihan kakak. Hai anu jantung ayanda. Bisa gila saya bila menunggu terus. Orang harus merubah kebiasaan. Bukannya dia. Apa tak lihat orang-orang yang mengungsi? Bahkan Haji Leman yang kaya punya toko emas yang besar dan kemana-mana selalu berkendaraan. Saya dengar dia rela tidur berhempit-hempit dengan banyak orang macam di pengungsian. Ini malah, pokoknya saya tak bisa terus larut dalam kesedihan. Saya harus pergi. Sudah. Kamu dengar berita ini, Nakadinge? Kita harus angkat kaki dari sini. Bukan cuma tak ada makan 5, pakaian, dan semua yang kita butuhkan. Tapi sekarang sudah terjangkit penyakit wabah yang berbahaya. Saya dengar, tapi Cuda mau kemana? Menejak Hoyang Galak. Yang penting keluar dari Kaju ini. Kemarin saya dapat surat dari Bang Nurdin, Cut Intan yang membawakannya. Dia pulang juga akhirnya. Tak betah di pengungsian. Jawa, siapa yang pulang? Cut Intan. Tadi barusan Cuda bilang dia bawakan surat dari Bang Nurdin. Satu pengungsian rupanya. Kaju kita kamate 5. Kampung kita pun sebentar lagi berubah jadi tempat pembuangan puing-puing dari sampah kota. Yang saya dengar banyak penduduk tak jadi balik karena tumpukan sampah. Sudah mencapai 500 meter lagi. Buka mulutmu 5. Cut Intan itu bukan pulang. Dia hanya kembali untuk mengemas barang-barangnya yang tersisa, yang masih bisa diselamatkan. Kalaupun masih ada yang tinggal di sini, itu hanya untuk sementara, bukan untuk berlama-lama seperti kita. Lalu Cut Intan pergi lagi. Iya, ke Jakarta. Mau hidup apa kita di sini? Mengandalkan belas kasihan Sen. Iya, kalau dia masih senang dengan kamu. Kalau tidak, Bilang apa, Cuda? jangan pura-pura tak tahu, 5. Kamu enak-enak di sini. Bisa dekat dengan Zen, ditengok terus. Pantas kamu tak mau pergi. Tak kamu pikirkan kakakmu ini. Jangan bilang begitu, Cuda. Apa Cuda tidak tahu? Saya juga sedih. Bukan hanya soal Cutbang. Cuda tahu menasah rata dengan tanah. Lebih buruknya lagi, saya tidak tahu nasib anak-anak yang selama ini mengaji di Menasah. Tidak terpikir oleh Cuda,
Saya pun hancur sebab tak tahu apa yang bisa dilakukan lagi. Tapi Mak, pikirkan Mak, Cutda. Tapi Mak tak pernah peduli kepada saya. Saya harus menyusul Bang Nurdin sebelum dia berubah pikiran. Bagaimana jika dia bertemu gadis lain? Bagaimana jika dia tidak mau menunggu dan pergi sendirian ke Medan? Lagi pula, saya tidak bisa tetap di sini, akan terkena penyakit. Bang Nurdin mau ke Medan. Lima, cuma kamu anak perempuan kesayangan Mak. Mak selalu pilih kasih, hanya kamu dan Cutbang. Saya tidak pernah mendapat tempat di hati Mak. Apa saya tidak secantik kamu? Apa saya tak pernah menyenangkan hati Mak? Apa saya tidak menuruti apa kata Mak? Apalagi setelah Cutbang hilang, cuma dia saja yang Mak risaukan. Bahkan waktu ayah hilang 5 tahun yang lalu di laut, Mak tak begini. Seharusnya saya saja yang menghilang, entah mati ditelan tsunami atau masih hidup tak sadarkan diri. Cutda pegang lagi Yan. Itu kenyataan. Ada saya atau tidak, tak ada bedanya buat Mak. Siapa yang tahu jika Cutbang sengaja menghilang? Meskipun dia sudah menjadi Ahmad Terang Manyang, anak yang peduli pada kepentingannya sendiri, dan akhirnya melupakan ibu kandungnya. Tapi Cutbang bukan sengaja menghilang, Cutda. Sejak dulu, cuma kita yang dipikirkan Cutbang. Ia tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Cutbang berhenti sekolah, lalu bekerja. Biar kita tak putus sekolah, Cutda. Cutbang tak mau mendekati perempuan lain. Menikah pun saja tidak. Supaya tetap bisa mengurus kita. Bahkan, kalau saja tidak menyelamatkan kita dan membawa kita ke masjid tempoh hari, entah apa jadinya kita. Tapi kenapa setelah itu dia harus pergi? Sebab Cutbang hanya bersikap egois, Cutda. Tenang-tenang sendiri sementara arus masih deras. Mana bisa Cutbang diam saja melihat orang tua dan anak-anak terbawa air. Cutda, Lompih terkadang putus asa. Tapi menyelo ingat-ingat pengorbanan Cutbang, rasanya pantas tak mengeluh. Tak pres si atu Cutda sampai nak habar dari Cutbang. Pre, sampai kapan? Sampai kapan, Lima? Sampai kita jadi tua, mati dan dilupakan orang. Nah, Abah, Haba Puzen, naya kalan Cutbang, Dipak, Pajan, Iban cerita. tak seberapa jelas Lima. Tapi kata teman yang di Lusmawe, ada yang melihat abangmu di Takengon. Cutbang, kita kengon. Bagaimana kabarnya? Sehatkah Cutbang? Saya belum tahu pasti, tapi dari sini saya akan kejar kabar itu ke Takengon. Apa ada foto abangmu? Kalau ada fotonya, kita bisa iklankan juga di surat kabar. Rasanya tak ada, Bang. Semuanya hanyut terbawa air. Tak apa, sudah saya tempelkan juga berita tentang abang di setiap pos-pos pengungsi yang saya lewati. Apa Mak, kamu menyimpannya? Saya tidak tahu. Jangankan menanyakan foto, menyebut nama Cutbang saja saya tak berani. Takut Mak semakin sedih. Mak, Mak jangan banyak pikiran. Saya akan cari terus sampai ketemu. Kalau Mak butuh sesuatu, bilang saja, biar Zen yang mengusahakan. Alah kamu, cari muka terus. Coba lihat, masih ada selembar fotonya. Sayang gambar ini tak begitu jelas, sebab diambil beberapa tahun yang lalu. Saat saudara kami yang tinggal di Jakarta berkunjung. Ya, memang tak begitu jelas, tapi semoga bisa membantu. Kamu jadi sekali di foto ini, Mak. Makin pengap ruang ini. Mak, maksud saya, kamu udah Bibah lucu sekali. Dan soal foto ini, biar saya pegang dulu. Semoga saya bisa menemukan abangmu. Nacut dah dengar? Masih ada harapan. Jangan pergi. Kita tunggu dulu beberapa hari ini. Bima, sebetulnya Ada apa Bang Zen? tak ada apa-apa. Hanya berpikir barangkali Lima hidup dengan cara lagi. Di pengungsian sudah dibangun beberapa menasa, meski dengan tenda. Betulkah begitu? Ramai anak-anak belajar. Ya, saya lihat banyak anak pengungsian.
tetap ingin belajar, mengaji. Kalau Lima ingin pergi, saya bisa hantar. Saya tak bisa meninggalkan mak meski sekejap, betapapun saya ingin. Punya yang lain lah, Bang Zen? Sebetulnya, tidak. Maksud saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istighfar, mak, istighfar. Ucap, mak. Makan, Mak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Dek? Kelihatannya terburu-buru. Dari mana hendak kemana, Dek ini? Dari kampung dekat sini. Banyak barang-barang yang adik bawa. Rumah kamu kau untung rupanya. Atau menjarah rumah orang. Kenapa sendirian? Apa yang lain sudah berangkat lebih dulu? Ceritakanlah. Kenapa kamu terburu-buru macam dikejar hantu? Pasti ada sesuatu. Siapa kamu dengar? Allah, kenapa takut? Ada apa kamu lihat di sana? Akan ada bahaya lagi kah? Jika mudah hilang, tak lagi ada baba. Baga aju, hawa kerja oleh Baga aju. Lima. Ada apa, Cudda? Ramai orang melintas, Lima. Mereka panik. Mereka seperti akan mengungsi. Pasti akan ada gempa dan air yang lebih besar lagi. Kamu rasakan sejak 2 hari ini bumi kembali bergoyang. Iya, memang lebih besar sedikit dari biasanya. Tapi tidak sebesar itu, Cudda. Tapi bisa saja kan semua datang tiba-tiba. Lalu bagaimana jika Irayatro? Apa kita tahu? Apa kita masih sempat lari? Tajak, Lima. Tanyu harus tajak. Tak bisa tetap di sini. Ini gila, Lima. Tapi mak ingin menunggu Cuk Bang di sini. Selain itu, mak juga masih terpukul. Tak bisa melihat orang banyak atau mendengar orang berteriak, Cudda. Sebaiknya kita menenangkan mak dulu. Kita tak punya waktu. Gempa bisa datang kapan saja. Lalu air raya itu kita harus pergi, Lima. Tak ada waktu lagi. Tapi mak, Saya tak peduli lagi. Kita ke Matai sekarang. Mak akan pergi kalau kita pergi. Kita harus pergi, Lima. Tak aman bertahan di sini. Gelombang atau gempa yang hebat bisa saja datang dan menghancurkan kita. Tak mungkin orang-orang itu mengungsi Mak, setelah tidak. kembali kalau memang tak ada. tapi mak Cudda,